Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 1051904882. Di sini dengan jalannya video ini, saya akan menjalankan tugas ilmu hukum yang dosen pengampu saya yaitu Z Herianto. Dengan soal tersebut saya mendapatkan soal nomor 3 yang terkait tentang pelaksanaan Pemilu 2020 yang dikaitkan oleh HAM. HAM, menurut John Locke, HAM adalah hak kodrat yang melekat pada setiap diri manusia, baik hak hidup, hak kebebasan, hak atas kepemilikan. Saya pernah membaca artikel mengenai bahwa Komnas HAM meminta pemerintah dan penyelenggaraan pemilu menjamin hak atas hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman warga negara dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Dengan masa pandemi yang terjadi, penyelenggaraan Pilkada tidak cukup hanya dengan memastikan hak memilih dan hak dipilih. Jadi, tidak hanya soal bagaimana melayani hak dipilih dan hak memilih pemerintah sebagai bagian dari hak asasi manusia, tapi di sisi lain, hak atas hidup, hak atas kesehatan, hak atas rasa aman itu juga dipastikan, kata Komisioner Komnas HAM. Dari artikel tersebut, yang saya ketahui bahwa hak memilih dan hak dipilih memanglah termasuk ke dalam HAM. Oleh karena itu, hal tersebut memungkinkan untuk ditunda atau dibatasi. Tetapi sebaliknya dengan hak atas kesehatan, tentu kesehatan utama bagi setiap manusia. Karena jika tidak sehat, bagaimana hak-hak yang lain akan dinikmati? Itulah sebabnya merupakan faktor utama dalam hak tersebut, yaitu hak kesehatan. Baiklah, di sini ada proses dan tahapan pilkada, perencanaan, program dan anggaran. Tentu program dan anggaran pasti tidak terlupakan. Kedua, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Ketiga, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Keempat, pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilu. Tentu adanya pemberitahuan dan pendaftaran. 5. Penyerahan daftar penduduk. Tentu setiap yang berusia telah mencapai usianya wajib memilih. Keenam, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilihan. Ketujuh, penyelenggaraan syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU provinsi. Ke-8, penyerahan dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Ke-9, penyampaian syarat dukungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati beserta wali kota dan wakil wali kota kepada PPS. Ke-10, pengumuman pendaftaran pasangan calon. Ke-11, pendaftaran pasangan calon. Ke-12, penetapan pasangan calon. Ke-13, pengundian pengumuman nomor urut pasangan calon. Tentu pasti ada nomor urut 1, urut 2, atau urut 3, bahkan selanjutnya. Ke-14, itu masa kampanye. Ke-15, debat publik dan debat terbuka. 16, kampanye melalui media massa. 17, masa tenang dan pembersihan alat peraga. 18, pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Ke-19, pemungutan hasil perhitungan suara di TPS. Ke-20, pengumuman hasil perhitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU kabupaten atau kota. Ke-21, rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil perhitungan suara tingkat kabupaten atau kota untuk pemilihan wali bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Ke-22, pengumuman hasil rekapitulasi provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur melalui laman KPU oleh KPU provinsi. Ke-23, penetapan calon bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara umum memberitahukan
pemohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK kepada KPU, yaitu ke-24 penetapan calon gubernur dan wakil gubernur paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam BRPK kepada KPU. Di sini yang telah saya jelaskan tentang tahapan-tahapan atau proses-proses yang dikaitkan dengan HAM. Jadi menurut saya hasil dari tahapan proses tersebut melalui yang dikaitkan oleh HAM, bahwasannya pas pemilu belakangan ini kita pasti tahu bahwa sekarang masanya pandemi. Di situ juga hak atas hidup pasti ditaruhkan, karena masa pandemi tidak boleh rame-rame, selalu mengikuti protokol kesehatan dalam melaksanakan hak memilih dan hak dipilih tersebut. Jadi dapat dikaitkan dengan HAM yang pertama yaitu hak atas hidup tentu dalam masa pandemi tersebut. Kedua, hak atas rasa kesehatan tentu juga, bahwa setiap orang atau setiap manusia menginginkan dirinya sehat. Sudah tuh yang ketiga, hak atas memilih dan dipilih. Kita sebagai memilih tentu mempunyai hak untuk memilih siapa. Mungkin hanya itu dari saya, walaupun penjelasannya agak terbelit-belit. Itulah yang dapat saya pahami dari video saya tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.